Thank you Mbak Prita, selamat pagi semuanya. Saya mungkin akan langsung meneruskan saja, tadi pengantarnya sudah baik sekali. Beberapa hal yang saya ingat sekali mengenai pengantarnya Mbak Prita yang barangkali layak mendapatkan penekanan adalah kehamilan dan persalinan itu bukan penyakit. Maka dia bukanlah peristiwa medis yang harus di rumah sakitkan. Ya. Sebenarnya, kehamilan itu bukan penyakit, melahirkan juga bukan penyakit, ya. Dia bukan peristiwa medis. Hanya kira-kira 5% kehamilan dan persalinan mengandung potensi komplikasi yang membutuhkan penanganan medis. Yang 90-95% sebenarnya adalah peristiwa alamiah yang mana 100% didukung dan dipimpin oleh prinsip dan ritme alam, ya. Mungkin saya akan pakai analogi yang agak bau di pagi hari, yaitu analogi buang air kecil dan buang air besar. Ya. Dia bukan peristiwa medis, ya. Dia peristiwa alami. Kalau sudah waktunya, dia akan keluar gitu kan. Dan dia tidak harus dibawa ke sebuah fasilitas medis untuk memfasilitasi keluarnya kotoran dari tubuh manusia. Ya. Tapi mungkin karena alasan kepraktisan, misalnya, saya nggak pengen sering-sering buang air kecil seharian. Ya udah kalau gitu saya pakai kantong aja buat menampung urin saya. Nanti kalau malam sebelum tidur baru dibuang seharian. Pasti ada konsekuensinya kan? Karena memaksakan peristiwa alam seolah-olah sebagai peristiwa medis. Ada memang orang yang harus seperti itu karena memang dia mungkin punya masalah dengan kandung kemih dan ginjal. Tapi pada 95% orang kalau mau buang air kecil ya ke toilet aja pipis gitu kan? Ya. Demikian juga buang air besar. Dia nggak bisa dipaksakan. Berdasarkan hitungan jam, kalau makan jam 7 pagi, nanti jam 4 sore harus keluar nih. Kalau jam 4 sore belum keluar, harus diinduksi pakai broklat. Kan nggak gitu kita berpikirnya kan? Karena buang air besar adalah peristiwa alami. Kalau sudah waktunya datang, dia akan datang gitu. Kita nggak, jam 4, udah lewat sejam, udah lewat 2 jam. Jam 7 malam kita panik, kita cari klinik terdekat. Karena saya harusnya jam 4 tadi udah BAB, sekarang belum buang air besar. Jadi kalau, maaf saya menggunakan analogi seperti ini, karena saya mau menggarisbawahi betapa absurdnya melihat kehamilan dan persalinan sebagai peristiwa medis, kala most of the time dia bukan peristiwa medis. Nah, konsekuensi daripada memperlakukan peristiwa alam sebagai peristiwa medis pasti ada eksesnya, ya. Tadi Mbak Prita sudah menjelaskan muka Anda jadi terlambat, ada komplikasi. Nah, mungkin saya mau menceritakan lebih spesifik ke mengenai trauma persalinan atau birth trauma, ya. Jadi untuk menjelaskan birth trauma mungkin kita harus ngerti dulu bahwa setiap peristiwa yang ada dalam hidup kita itu terekam kuat di dalam sistem saraf dan batin kita. Rekaman ini akan diulang-ulang sepanjang hidup kita dan rekaman ini kadang-kadang diulangnya di bawah sadar sehingga kita nggak ngeh rekamannya apa, ya. Misalnya pakai analogi misalnya pacaran, kalau Anda pernah sangat disakiti oleh lawan jenis karena dia berkhianat, mungkin di 10 pacar berikutnya, kelihatannya 10 pacar berikutnya baik, tapi rekaman di bawah sadar Anda, cowok nggak bisa dipercaya, cowok nggak bisa dipercaya, cowok nggak bisa dipercaya. Dan itu mempengaruhi kecurigaan Anda, security Anda, kemampuan Anda untuk trusting, bonding, dan membina hubungan yang hangat, ya. Jadi setiap peristiwa yang emosional dalam hidup punya potensi terekam dan terulang-ulang dan mempengaruhi perilaku dan juga kesehatan fisik kita. Tapi di dalam riset para ahli, tidak ada peristiwa yang lebih kuat efek rekamnya dibanding peristiwa momen persalinan. Itu sebabnya apa yang kita alami pada saat kita dilahirkan atau pada saat anak kita dilahirkan, itu rekamannya seringkali adalah rekaman terkuat yang akan bergaung terus sepanjang hidup orang tersebut. Nah, sementara kalau kita menyikapi paradigma persalinan adalah sebuah peristiwa medis, di mana kadang-kadang dilakukan intervensi yang tidak selalu perlu, karena ada intervensi yang memang secara medis perlu. Tapi ada yang tidak perlu, tapi dibuat seolah-olah perlu, sehingga dia membuat efek rekam trauma negatif. Nah, trauma ini ternyata di dalam penelitian ahli psikologi dan prenatal psychology, dinyatakan bisa mempengaruhi pertumbuhan perilaku, bonding, isu mengenai percaya diri, putus asa, depresi, kecenderungan bunuh diri, adiksi, ketergantungan,
tidak bisa mengambil keputusan, stres, luka batin, gangguan tumbuh kembang secara psikologis, bahkan secara fisik ya. Banyak sekali, saya dulu waktu sebelum punya anak, saya sudah jadi terapis, banyak sekali klien saya yang sudah umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, waktu dirunut-runut masalahnya, baik penyakit fisik maupun psikologis, tiba-tiba mereka tiba pada trauma pada saat mereka dilahirkan oleh ibunya, padahal usianya kan sudah jauh dari saat persalinan. Jadi itu juga yang saya harus tekankan, bahwa waktu tidak pernah menyembuhkan apa-apa. Ya, waktu hanya membuat kita lupa, tapi dia tidak menyembuhkan. Jadi ada seorang psikiater atau psikolog, saya lupa, namanya William Emerson. Dia ahli prenatal psychology ya. Dia meneliti 5 psikiater ya. Dia meneliti 15.000 persalinan. Dan dari 15.000 persalinan, ternyata 95% dari persalinan tersebut traumatis bagi ibu dan anaknya. Bayangkan, 95% ya. 95% itu banyak loh ya. Misalnya kalau kita sekarang ada 100 orang, berarti 95 di antara kita merekam trauma pada saat kita dilahirkan oleh ibu masing-masing, dan hanya 5 orang yang tidak. Ya. Dan kemudian yang merekam trauma ini punya jejak tumbuh kembang di follow up ke beberapa tahun ke depan. Jelas sekali bedanya antara merekam trauma saat kelahiran dengan tidak ada trauma saat kelahiran. Contoh yang sederhana aja, dalam textbook kedokteran anak nangis sampai 2 jam sehari itu normal ya. Di atas 2 jam baru harus dipertanyakan kenapa ya. Tetapi si William Emerson merekam di dalam datanya, ternyata kalau nggak trauma nangisnya cuma 20 menit sehari. Jadi itu ukuran objektif kan. Kalau dia nangis kurang lebih 20 menit sehari, kemungkinan besar bayi tersebut lahir bebas trauma. Di atas 20 menit hingga 2 jam ada trauma, tapi mungkin traumanya skala medium. Di atas 2 jam trauma berat. Nah, penelitian William Emerson yang 95%, dari 95% itu 50% trauma medium, 45% trauma berat. Jadi kalau kita bisa menggunakan acuan itu mendunia, maka mungkin 95% orang di dunia, waktu mereka dilahirkan, mereka membawa jejak trauma. Ya. Nah, problemnya dengan trauma ini adalah rekaman yang ada di saraf dan batin akan menghambat potensi kesehatan batin maupun kesehatan fisik, dan juga potensi kecerdasan dan cinta kasih yang bisa muncul dari si janin. Kan janin itu cirinya apa sih? Dia lahir penuh dengan potensi gitu ya. Tetapi kalau ketika dia mau tumbuh, bila banyak rekam trauma yang menghambat, maka dia tidak bisa tumbuh sepenuhnya. Guru saya Elena Tonetti, seorang bidan dari Rusia, dia muridnya Igor Tversky, orang pertama di dunia yang melakukan water birth. Jadi Elena cerita bahwa bayi-bayi yang dilahirkan melalui gentle birth itu biasanya dia punya beberapa ciri yang jelas. Kesehatan pada umumnya lebih baik, imun sistemnya lebih baik, perkembangan kecerdasannya merata antara kecerdasan intelektual, koordinasi motorik, koordinasi panca indrawi, saraf. Saat dia tumbuh, kelihatan sorot matanya hadir, tajam, utuh. Waktu dia bergaul, dia punya interaksi yang sehat, antara kalau orang nggak kenal dia bisa jaga jarak dulu, kalau udah kenal dia bisa membuka dirinya dengan hangat. Saat dia berkumpul dengan teman sebaya, dia tidak ada rasa terlalu berlebihan, kayak terlalu pede misalnya, atau tidak kekurangan, pas aja gitu. Dan dia punya kualitas kepemimpinan yang natural. Karena memang bayi-bayi sebenarnya kalau tidak membawa trauma saat dilahirkan, dia akan tumbuh sesuai dengan potensinya. Misalnya kalau potensinya 100, ya dia bisa tumbuh jadi 100. Tapi bayi yang punya potensi 100, kalau dia terhambat oleh trauma, mungkin dia tumbuh jadi 80, atau 50, atau 40, atau 20, tergantung dari intensitas trauma yang direkam. Jadi kemudian, berdasarkan ini kita berpikir, oke, gimana dong caranya biar nggak trauma? Emangnya selama ini persalinan nggak dipikirkan buat trauma? Sayangnya seperti diceritakan oleh Mbak Prita, tidak. Persalinan selama ini mementingkan satu variabel penting sekali, yaitu sehat dan selamat secara fisik. Okay? Tapi dia tidak mementingkan sehat dan selamat secara jiwa. Dan akibat sangat mementingkan sehat dan selamat secara fisik, dilakukanlah intervensi-intervensi untuk menyelamatkan fisiknya,
tapi tidak selalu selaras dengan prinsip alam, dan intervensi tersebut mencederai jiwanya, ya, yaitu dalam bentuk rekaman trauma tersebut. Maka muncullah sederet teknik yang selaras dengan gentle birth ini. Mungkin Anda pernah dengar hypnobirthing, ya. Hypnobirthing adalah upaya menggunakan batin bawah sadar Anda agar batin bawah sadar Anda membantu koneksi Anda yang erat dengan bayi. Satu, Anda lebih rileks. Kedua, sensasi nyeri bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Ketiga, Anda punya koneksi dengan janin karena janin seringkali bisa kasih tahu kapan dia mau keluar, gimana dia mau keluar, Anda perlu makan apa secara di dalam kehamilan, dan bagaimana posisi yang Anda harus lakukan saat momen-momen kontraksi, dan posisi yang Anda harus lakukan saat momen-momen persalinan. Bahkan ketika Anda mempertimbangkan perlu atau tidaknya sebuah intervensi yang ditawarkan, kadang-kadang bayi pun secara intuitif memberikan petunjuk, ya. Jadi itu satu, hypnobirthing. Kedua, Anda mungkin pernah dengar water birth. Kenapa water birth? Pernah nggak Anda buka telur, kemudian jatuh ke bawah, kemudian kuning telurnya pecah? Kenapa pecah? Karena ada yang namanya gravitational shock atau shock akibat gravitasi. Nah, ketika bayi lahir dalam lingkungan kering atau darat, dia kan pindah dari lingkungan cair, di dalam rahim kan ada air ketuban, pindah ke lingkungan kering, ada gravitational shock karena dia melewati jalan lahir, sehingga si Igor Chavchavsky yang orang Rusia itu bilang, bagaimana ya caranya mengurangi transisi itu? Oh, dari dalam air rahim ibu ke dalam air kolam persalinan dulu, baru dari situ transisi ke darat, ya, untuk mengurangi gravitational shock pada otak, dan juga transisinya lebih lembut karena bayi belum tahu bahwa dirinya adalah makhluk yang terpisah dengan ibu. Jadi itu sebabnya water birth. Water birth juga memberikan rasa lebih privacy, lebih tidak terganggu oleh lingkungan sekitar, dan kita tahu privacy itu memaksimalkan hormon oksitosin, ya. Kemudian ada yang namanya home birth, ya, melahirkan di rumah. Nanti mungkin Dewi akan lebih banyak cerita mengenai bagaimana persalinan yang kami lalui. Tapi kenapa home birth? Kenapa melahirkan di rumah? Ya, kesatu zaman dulu orang semua melahirkan di rumah, ya. Baru di sekitar tahun sekian, saya lupa 1940, 1950, persalinan tiba-tiba berbondong-bondong pindah ke rumah sakit, ya. Kenapa di rumah? Ya, kesatu, secara psikologis wanita tahu persis kekuatannya kalau di rumah. Lagi tengah-tengah kontraksi, kalau ditanya handuk di sebelah mana, dia bisa bilang belok kanan, naik tangga, ada laci ketiga ambil di situ. Dia tahu karena familiaritas. Kedua, bakteri dan kuman di rumah sudah familiar dengan antibodi, dengan imun sistem ibu dan janin. Sehingga meskipun di rumah tidak selalu steril, tapi ibu dan janin sudah bukan steril, sudah imun terhadap kuman tersebut. Sementara kalau melahirkan di rumah sakit, banyak kuman yang masih asing, ya. Ketiga, ini yang paling penting. Anda pernah dengar hormon mengenai oksitosin, kan? Hormon oksitosin itu adalah hormon jatuh cinta, hormon kenikmatan seksual, hormon hamil, hormon produksi ASI, hormon juga untuk bukaan rahim, mulut rahim, dan juga hormon untuk meluncurkan bayi dengan keluar dengan lancar, dan hormon untuk memulai refleks menyusui, ya. Hormon luar biasa penting. Hormon ini punya 4 musuh, ya. Kalau 4 musuh ini muncul, dia jadi terhambat. 1, terang. 2, dingin. 3, berisik. 4, merasa sering dilihat orang lain. Oke? Nah, sekarang Anda bayangkan, 4 kondisi ini adalah yang umum ditemukan di rumah sakit. Ruang bersalin terang, dingin, berisik, dan setiap 20 menit dikunjungi, ya. Jadi para praktisi home birth meyakini bahwa otomatis hormon oksitosin lebih nyaman di rumah karena kita bisa buat ruangan yang lebih. Zaman dulu kan orang ke sungai, ke gua, ke gunung melahirkan, baru dia balik ke lingkungannya. Kenapa? Karena ibu perlu privasi, ya. Perlu rasa menyendiri supaya di sarafnya ada transisi dari otak berpikir biasa menjadi otak primitifnya, di mana insting melahirkannya bisa teraktivasi. Jadi ini kenapa home birth, wanita sudah merasa nyaman di rumah, powernya di situ. Kedua, kumannya sudah imun terhadap sistem imunitasnya, dan juga karena lebih ramah oksitosin. Meskipun melahirkan secara gentle birth di rumah sakit juga bisa. Cuman inilah berbagai pilihan yang ada, ya. Jadi mungkin pengantar dari saya itu dulu. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tadi sih kalau ngeliat-liat udah cukup banyak, jadi saya akan review singkat aja.
Saya melahirkan anak saya yang pertama tahun 2004 itu melalui operasi sesar yang diawali dengan pecah ketuban di rumah. Lalu seperti biasa panik, langsung ke rumah sakit. Jam 9 ditawari induksi, saya nggak tahu induksi itu apa, saya okekan saja gitu. Pokoknya katanya akan membantu persalinan. Akhirnya saya menjadi sangat kesakitan. Jam 12:30 saya ditawari sesar, dan pada saat itu boro-boro ingat harus connect dengan tubuh dan sebagainya. Yang ada di pikiran saya hanyalah gimana caranya supaya rasa sakit ini cepat-cepat hilang. Akhirnya 12:30 saya oke untuk sesar. Sekitar jam 1:30 saya kembali ke ruangan saya. Masih dalam pengaruh obat bius. Saya cuma ngelihat anak saya 5 menit dalam keadaan teler gitu, terus oke udah lahir, saya tidur lagi. Dan di sana kebetulan rumah sakit yang waktu itu saya tempati tidak ada kebijakan rooming in. Jadi selama 3 hari saya di rumah sakit, saya mungkin hanya bersama bayi saya antara 30 menit sampai 1 jam per harinya gitu. Dan di situ saya sudah kehilangan kesempatan saya untuk inisiasi menyusui dini karena dia sudah langsung dicampur dengan susu formula. Dan saya pulang sudah dengan dibekali 1 kaleng sufor yang katanya inilah yang kami kasih ke bayi Anda gitu. Dan tentu saja saya bukan satu-satunya ibu yang melahirkan di rumah sakit itu. Ada ratusan barangkali bayi yang melahirkan pada saat yang kurang lebih bersamaan. Jadi nasib yang saya alami adalah nasib yang umum ya terjadi, dan itu hanya 1 rumah sakit. Kita belum bicara rumah sakit yang lain. Betapa hal itu sudah menjadi sebuah kewajaran. Saya merasa tidak ada yang salah sama sekali gitu. Cuma hanya ada rasa menyesal. Aduh kok saya tadinya kok pengennya normal ya, karena ibu saya anaknya 5, badannya lebih kecil dari saya, semuanya bersalin normal, nggak ada masalah gitu. Saya hanya merasa apa yang salah ya gitu. Kok saya nggak bisa ya? Tapi udahlah gitu. Toh banyak yang mengalami hal yang sama dengan saya. Baru ketika saya hamil anak kedua, Atisha, sebetulnya ini sebelum hamil. Sebelum hamil, saya sempat menonton sebuah video persalinan dari dokumenter yang dibuat oleh Elena Tonetti tadi, guru yang disebut oleh Reza gitu. Itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat seorang ibu bersalin secara natural. Dan bukan di rumah sakit. Ibu ini melahirkan di laut, jongkok, ditemani oleh teman-temannya ya, kayaknya ya, entah bidan atau siapa, pokoknya wanita-wanita semua gitu. Dia melahirkan, keluarlah bayi itu di air gitu, dan saya shock sekali sampai saya nggak bisa menyelesaikan video itu. Saya berhenti karena saya nangis, nggak kuat, dan saya sendiri nggak ngerti apa yang terjadi ya, kok saya sebegitu gentarnya melihat adegan tersebut sampai saya nggak bisa menyelesaikan gitu. Akhirnya waktu itu dibantu oleh Reza, kita menemukan, oh sepertinya ternyata ada trauma yang tersimpan, yang saya sendiri lupa, saya punya trauma itu. Dan trauma itu tidak lain tidak bukan adalah trauma persalinan dari anak pertama saya. Yang barangkali pun sudah bercampur dengan trauma waktu saya dilahirkan, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ketika proses itu terjadi, yang saya ingat adalah anak saya, dia sering batuk. Dari dia mulai lahir itu selalu gangguannya cepat sekali batuk, cepat sekali flu gitu ya. Tiba-tiba di hari itu dia sedang batuk yang sangat intensif. Kami melakukan proses pembersihan trauma malam itu, besoknya batuknya hilang. Padahal kita nggak ngasih apa-apa gitu ya. Dan di situ saya merasa cukup kaget betapa erat ternyata koneksi antara seorang ibu dan anak gitu ya. Ketika kita membersihkan trauma kita, yang terpengaruh bukan hanya diri kita saja, tapi orang-orang di sekitar kita, terutama anak yang merupakan titipan 50% DNA saya ada di dia gitu ya. Dan apabila peristiwa itu juga menyangkut kami berdua, yaitu peristiwa persalinan, jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pembersihan trauma tersebut berdampak pada saya maupun anak saya. Lewat dari situ kemudian saya mulai semakin tertarik dengan gimana sih ini persalinan alami ini gitu ya, gentle birth itu seperti apa. Dan kita mulai menonton banyak video, membaca banyak buku gitu. Kami semakin yakin bahwa ini adalah satu upaya persalinan yang ingin kami tempuh gitu.
Dan tentu tidak mudah. Waktu itu saya dan Reza sampai harus ke Bali berkali-kali gitu ya, karena untuk mencari fasilitas yang mendukung di sini tidak gampang. Pertama, gentle bird-nya sendiri masih asing. Apa sih gentle bird itu gitu? Waktu itu tidak banyak yang membicarakan hal tersebut gitu ya, sampai akhirnya kita harus mencari banyak informasi sendiri. Tapi bisa dibilang ya hikmah positifnya dari kita mencari informasi sendiri adalah kita jadi tahu apa yang perlu kita siapkan secara mental maupun secara fisik gitu untuk bersalin kalau misalnya kita tidak dibantu oleh siapapun. Pada saat itu detik-detik terakhir saya udah hamil 8 bulanan kali ya waktu itu ya, belum ada bidan yang mau standby untuk kami. Bukannya mereka nggak mau, tapi mereka belum yakin bisa, karena pertama salah satunya adalah Ibu Robin. Ibu Robin waktu itu kalau nggak salah akan pergi ke luar negeri, dan Ibu Robin tidak yakin akan kembali pada saat dekat-dekat hari H persalinan saya. Lalu ada seorang bidan juga, dia seorang bidan yang sangat senior bernama Mira. Mira ini sendiri juga sudah pensiun, dia umurnya sudah 70 tahun lebih. Jadi waktu itu dia juga bilang, saya kayaknya gak yakin bisa terbang ke Jakarta gitu ya. Karena waktu itu kami sudah mau mencoba bersalin di Bali, tapi juga susah karena kami kan harus 1 bulan lebih di Bali dan sebagainya, sampai akhirnya udah deh kita mencoba bersalin di rumah gitu. Kita sudah pergi ke rumah sakit, dan seperti yang Reza bilang, begitu saya masuk ke rumah sakit, wah saya gak yakin bisa melakukan gentle birth di sini. Pertama, ruangannya dingin banget. Kedua, banyak peralatan canggih yang entah buat saya begitu terasa mengintimidasi gitu ya. Jadi saya bilang, saya di rumah aja deh kayaknya. Walaupun kami tahu bahwa sebagai backup plan, rumah sakit tetap diperlukan. Karena kita tidak akan tahu kan yang pasti terjadi nanti seperti apa gitu. Jadi akhirnya kami mendaftar ke sebuah rumah sakit 5 menit dari rumah. Dan pada hari H, seperti tadi Mbak Prita bilang, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa yang saya alami, saya tadi nggak punya bayangan sama sekali. Bayangkan saya hanya punya pengalaman sesar. Jadi saya nggak tahu rasanya mengejan itu seperti apa. Saya bisa atau enggak. Kakak saya bahkan bilang, udahlah terima aja. Keluarga kita sesar semua. Dia sesar, kakak saya yang perempuan satu lagi sesar juga gitu. Kita udah sesar semua, sesar aja deh gitu. Sekali sesar tetap sesar. Gitu. Saya bilang, enggak deh, saya mau coba kali ini, saya biarin deh mau coba gitu. Dan akhirnya ketika kontraksi terjadi, karena yang waktu itu saya ingat adalah rasa sakit saya waktu diinduksi, saya juga bingung sendiri. Saya tetap merasa sakit ya. Jadi saya juga mungkin gak gitu sepaham kalau misalnya ada bilang melahirkan bisa bebas nyeri sama sekali. Menurut saya nyeri itu tetap ada, tapi nyeri yang tidak menyakiti, seperti yang Mbak bilang tadi gitu. Ya mules gitu, tapi mules yang bisa ditahan. Memang sepertinya badan kita ini sudah didesain untuk mampu menahan rasa sakit itu gitu. Jadi bagi saya oke lah gitu. Saya masih bisa pipis, saya masih bisa jalan-jalan. Karena nyerinya kan tidak terus-terusan. Ada saatnya dia hilang sama sekali. Ya saya bisa istirahat, ketawa-ketawa, dia muncul lagi, dirasakan lagi gitu kan. Sampai akhirnya rasa sakit itu berganti, saya tiba-tiba jongkok. Waktu dulu saya pernah ikutan kelas senam hamil waktu anak pertama saya gitu ya. Dikasih lihatlah posisi melahirkan ibu-ibu dari zaman ke zaman. Ada seorang ibu yang digambarkan jongkok gitu. Saya bilang, kok ada sih orang melahirkan kayak gitu, aneh banget, primitif, gak jelas, tidak mungkin gitu. Ternyata saya jongkok. Waktu saya pertama kali bayi turun jalan ke lahir itu, tiba-tiba lutut saya itu bengkok dengan sendirinya gitu. Saya loh kok begini ya gitu. Jadi saya merasakan betul bagaimana tubuh saya itu seperti tahu mau ngapain, sementara pikiran saya, otak saya, Dewi Lestarinya gitu yang kok begini sih, kok begitu sih, kok begini sih gitu ya, yang penuh dengan pertanyaan dan rasa takjub gitu. Kok tubuh saya sendiri sepertinya tahu mau kemana, apa yang harus dilakukan. Jam berapa saya putuskan masuk kolam, itu semuanya sudah berjalan sesuai dengan insting gitu. Dan akhirnya lahirlah Atisha, karena kami juga ya di rumah gitu kan, apalagi yang harus kami lakukan selain menyusui. Ya udah, dan begitu dia lahir, Atisha menyusui, jadi otomatis inisiasi menyusui dini terjadi dengan sendirinya. Dan waktu itu saya bahkan lupa plasentanya masih di dalam ya.
Jadi pokoknya kami dia menyusui asik sendiri gitu, saya juga asik dengan momen saya menikmati pasca persalinan. Plasenta itu baru keluar sekitar 4 jam sesudahnya, dan selama itu Atisha tetap tersambung dengan talinya gitu, dan kami di kasur sambil nyusuin gitu. Baru kemudian bidan kami yang terlambat datang, bidan Mira akhirnya datang karena dia nggak dapat pesawat, dia baru datang siang. Nah, dengan bidan Mira barulah saya dibantu untuk melahirkan plasenta. Sesudah itu sudah kegiatan di rumah berjalan dengan seperti biasa gitu ya. Jadi habis itu saya mandi, lalu kita makan siang, keluarga ngumpul, yang semuanya bahagia, ketawa-ketawa gitu. Jadi peristiwa persalinan menjadi sebuah peristiwa keluarga yang terjadi begitu saja di selang-selang antara makan pagi dan makan siang gitu. Itu is a special event, tapi terjadi sedemikian rupa sehingga tidak ada dari kami yang ritme kehidupannya terganggu gitu. Dan yang saya alami bersama Atisha adalah tidak ada begadang sama sekali. Dari hari pertama kami kedatangan dia gitu ya, dia lahir gitu, tidak ada kami harus bergadang sama sekali. Dia hanya terbangun 1 kali, tapi karena dia rooming in, maksudnya dia tidur bersama kami, bed sharing, dia langsung menyusui, tidur lagi. Bangun pagi jam 6, dan abis itu hidup berjalan seperti biasa gitu. Sampai kadang-kadang saya suka merasa ini kok kayak melahirkan tapi lain sekali rasanya gitu ya. Taste-nya itu beda banget karena semuanya berjalan dengan ritme yang sangat alamiah. Dan sekarang Atisha sudah 2 tahun. Yang bisa saya sharing barangkali di sini adalah bagaimana perkembangan dia. Ada 3 fase sebetulnya ya. Pertama ketika ketika kehamilan, ini barangkali tidak umum dilakukan, yaitu berkomunikasi dengan janin. Barangkali ada yang bilang, oh itu sih mungkin bisa-bisaannya si ibu aja gitu ya, merasa-rasa ngomong sama bayi. Tapi itu sesuatu yang saya lakukan dari Atisha masih di kandungan, dan bahkan dialah yang mengomandoi kami. Ketika dia mulai kontraksi, saya tanya, ini adalah saatnya kamu keluar atau enggak? Dan saya mendapat jawaban, iya, gitu. Saya rasa ini bukan sesuatu yang spesial, saya bukan psychic, saya bukan cenayang, tapi berkomunikasi dengan janin, bagi saya adalah satu kemampuan yang seharusnya akan dimiliki oleh semua ibu dan bayi. Karena bagaimanapun kedekatan jiwa dan kedekatan fisik yang terjadi itu tidak akan pernah lagi sedekat itu dalam seumur hidup saya ya. Atisha sekarang dia sudah di luar tubuh saya. Selama 9 bulan dia di dalam tubuh saya gitu. Jadi komunikasi itu terjadi, dan ketika hari H dialah juga yang memberikan petunjuk sudah saatnya. Dan ini percaya atau nggak percaya, tapi akhirnya saya dapat konfirmasi dari Ibu Lani, seorang bidan pakar hypnobirthing. Saya rasa adalah Atisha itu keluar sendiri. Saya tidak mengejar. Bahkan itulah yang dipesankan oleh bidan saya Mira. Dia bilang, kalau kamu sampai melahirkan tanpa bantuan saya, ingat satu hal, jangan mengejar, biarkan bayi keluar dengan sendirinya. Dan ini mungkin satu paham yang tidak umum, karena kita kebanyakan melihat bahwa ada ibu lalu dikelilingi bidan atau dokter yang kemudian memberi aba-aba, 1, 2, 3, push gitu kan. Tapi itu tidak terjadi. Saya malah merasa kok Atisha kayak dia membuka jalannya sendiri gitu. Saya hanya tinggal mekar aja badannya gitu ya, membuka jalan bagi dia gitu. Dan kemarin waktu nama saya festival sebulan lalu, belum sebulan, 2 minggu lalu, Ibu Lani bilang sama saya, yang Mbak Dewi bilang tadi, pernah saya saksikan sendiri. Jadi seorang ibu dalam keadaan koma, dia melahirkan. Ibunya koma, bayinya keluar sendiri. Berarti tubuh si ibu bekerja sama dengan bayi, sehingga akhirnya proses persalinan itu bisa terjadi, bahkan ketika di luar kesadaran si ibu itu sedang terjaga gitu ya. Jadi bagi saya itu merupakan sebuah konfirmasi bahwa
bayi akan memiliki timing dan inteligensinya sendiri untuk menentukan kapan dia keluar gitu. Lalu yang ketiga adalah saat tumbuh kembang. Atisha lahir dan tumbuh kembang hampir tidak ada kesulitan fisik sama sekali. Dan ini sih barangkali pesanannya dia sama saya pribadi ketika waktu dia masih di kandungan, dia bilang sebisa mungkin saya dirawat secara alami. Mungkin juga itu juga dia milih bapaknya Reza kali ya, supaya supaya ada terapis gratis setiap hari standby 24 jam gitu. Jadi sejauh ini memang kesehatan dia sangat baik, dan yang saya lihat tadi adalah dalam Atisha itu saya tidak melihat adanya satu awan atau kabut yang mengganggu pertumbuhannya gitu. Dia sangat straightforward, maunya apa, sangat jernih, jelas, dan juga perkembangan fisiknya itu sangat terukur gitu. Dalam arti begini, kalau misalnya dia panas, itu kalau kita teliti, oh itu giginya gitu. Oh itu hampir jarang sekali karena satu penyakit atau apa ya istilahnya ya, dia tuh sangat definite gitu perkembangannya gitu yang saya rasakan sekarang ini. Dan yang menjadi satu penguat bagi saya untuk berbagi adalah setidaknya dalam pengalaman saya mengalami 2 jenis persalinan. Dan sebagai seorang ibu, saya merasa dilahirkan bukan hanya sebagai ibu secara biologis, tapi di sini saya betul-betul dilahirkan menjadi manusia yang baru gitu. Dimana dalam manusia baru ini, saya mengerti betul bagaimana alam sebetulnya sudah mendesain peristiwa-peristiwa alamiah seperti persalinan itu terjadi dalam satu rancangan inteligensi yang luar biasa. Yang sampai kapanpun mungkin kita tidak akan pernah bisa memahaminya, tapi ketika kita menjalaninya, disitulah kita akan terbuka betapa sudah luar biasa sekali rancangan yang disiapkan oleh tubuh dan alam ini gitu. Itu saja barangkali bisa saya bagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Terus terang saja ya, biasanya nih ketika kita disodori sebuah film, katakanlah misalnya suatu hari kita nonton film tentang persalinan nih Mbak, yang tadi ada ibu melahirkan di sebuah danau atau di laut atau di air sambil berendam, dan dia melahirkan dengan begitu indahnya tanpa ada jeritan, tanpa ada yang ayo terus atau yang kayak sinetron di seolah-olah perjuangannya itu identik dengan yang begitu mengerikan sekali. Ketika kita melihat sebuah persalinan yang indah, kadang-kadang, semoga tidak ada di sini, tapi kadang-kadang atau mungkin seringkali kita berpikir bahwa itu kan orang lain, itu kan di film, atau yang ini saya alami sendiri ketika dulu mendengar kisah Mbak Dewi dan Mas Reza, dan saya diskusi sama suami, dia bilang, tapi kan itu Reza kan terapis gitu, aku bukan gitu. Terus kemudian saya jadi nggak pede juga. Oh iya Mbak Dewi kan artis loh, kok jadi nyari alasan yang nggak nyambung gitu. Jadi oh iya itu kan Mbak Dewi. Kalau saya apa mungkin, sama suami saya pun begitu. Namun ketika kemudian kita belajar dan kita kembali untuk fokus ke kenapa sih Gentle Bird ini muncul. Jadi waktu itu karena bersamaan dengan saya hamil anak kedua 9 minggu dan menyusun laporan jurnalistik itu, dan saya dapat banyak dokumen. Suami saya racunin gitu Mbak. Jadi setiap kali saya pulang ketemu data saya sodorin, ketemu jurnal saya kasih, ada cerita dari narasumber saya share juga. Nah dari situ akhirnya kita punya niat, karena ini kayaknya oke gitu ya, dengan prosesnya dia sendiri yang sangat eksak itu. Dia meniatkan dan saya juga meniatkan, oke, kalau memang ini nanti membawa kebaikan, kita percaya kok nanti akan dibukakan jalan gitu. Tapi terus terang kita nggak tahu gimana caranya, karena referensi kami waktu itu tetap saja persalinan yang pertama, di mana waktu itu persalinannya ya sama seperti persalinan biasa, di mana waktu itu saya ikutan senam hamil, saya rajin jalan kaki. Tapi tetap aja ketika mendekati HPL, saya jadi rumus senam hamil itu bubar semua.
Dan ketika sudah waktunya HPL tapi belum ada tanda-tanda mulus, lebih bubar lagi. Jadi yang selama 9 bulan itu sudah dipersiapkan seolah-olah udah hilang tanpa jejak gitu. Dan ketika itu yang tidak saya sadari adalah ketika saya sudah memandang bahwa oh kalau aku udah HPL berarti bayiku harus lahir. Karena kalau tidak nanti akan begini, akan A, B, C, D sampai Z. Dan waktu itu yang kami lakukan tanpa kami niatkan, tanpa kami tahu, kami berusaha untuk memulai persalinan. Dari yang biasanya jalan kaki setiap pagi itu cuma setengah jam jadi 2 jam. Dari yang biasanya, maaf, kita kan semuanya biasanya tahu ya, oh induksi alami aja sama suami gitu. Yang biasanya kita melakukan dengan enjoy, akhirnya kita niatin, ayo supaya cepat lahir. Dan akhirnya malah nggak menikmati sama sekali. Kemudian puncaknya ketika waktu itu sudah HPL tapi belum ada tanda-tanda kontraksi juga gitu, belum ada tanda-tanda terbukanya persalinan, saya nekat. Nekatnya apa? Ada saudara kasih rumput Fatimah dan udah bismillah saya rendam, minum. Memang sukses. Setelah itu perut saya mulai kontraksi, tapi saya nggak tahu bahwa ternyata bayi dan tubuh kita sudah punya waktunya sendiri. Jadi ketika saya memulai persalinan, badan memang, perut memang mules. Tapi mungkin kalau belum waktunya ya bayi belum pengen lahir. Jadi cuman mules selama 3 hari, tapi nggak buka-buka. Nah disinilah intervensi itu mulai dilakukan. Karena udah mules terus tapi nggak buka-buka, saya ke rumah sakit. Dokternya juga, ini gimana ini udah mules melulu tapi nggak buka-buka. Setelah 3 hari akhirnya saya kecapean, udah nggak ada tenaga, ya mau nggak mau induksi pun waktu itu kalau memang untung saya dapat dokter yang memang sangat pro normal, jadi kalau memang bisa normal diusahakan tetap normal. Tapi karena waktu itu saya sempat merasakan sakit yang luar biasa karena induksi ya, dan saya merasa beginikah rasanya. Waktu itu sekali lagi ilmu pengetahuan yang saya baca dari banyak majalah, dari banyak buku, bubar semua. Waktu itu satu-satunya yang saya pikirkan adalah saya pengen sakitnya hilang sekarang juga. Terserah mau diapain, mau dibius, mau disesar silakan. Yang penting bayi yang bikin sakit ini cepat keluar. Jadi seolah-olah waktu itu malah kesannya si bayi ini yang membawa petaka gitu Mbak gitu. Jadi dan ini yang membuat saya merasakan sekali bedanya, karena ketika di persalinan yang kedua, ketika kemudian kami sudah paham bahwa ternyata HPL itu hanya perkiraan teknis dan bukan harga mati, dan selama ketika HPL kondisi masih memungkinkan, misalnya plasenta masih oke, ketuban masih oke, posisi bayi sudah masuk panggul, sebenarnya yang perlu kita lakukan ketika sudah siap-siap yang macam-macam, udah belajar, udah yoga, udah belajar meditasi, yang perlu kita lakukan saat itu hanyalah berserah total ya Mas Reza. Kita cuma perlu waktu untuk nunggu isyarat bayinya lahir, dan kita ya udah kita tinggal nyiapin aja. Waktu itu kita nggak tahu mau lahiran di mana, jadi kami siapkan semua rumah sakit dan di rumah. Dan yang kami lakukan waktu itu semakin mendekati HPL, kalau di persalinan pertama kan makin banyak yang nelpon biasanya, udah kerasa belum? Kok udah deket kok belum gitu kan, dan kita akhirnya malah makin stres. Nah di berbekal pengalaman itu di persalinan yang kedua ini kami memilih untuk masuk ke goa. Jadi saya nggak mau dengerin kata orang, saya pengen belajar untuk mendengarkan bayi saya, anak saya, karena kapan lagi dia akan dipercaya kalau sejak mau lahir aja udah nggak dipercaya sama ibunya. Jadi ya waktu itu yang saya lakukan cuman belajar mendengar isyaratnya, dan di hari HPL saya tetap periksa ke rumah sakit karena waktu itu kita masih blank, bener-bener blank, dan kita nggak punya oh saya harus lahiran di rumah. Kalau Mbak Dewi mungkin kan sudah menentukan ya mau lahiran di rumah. Kalau saya terus terang memang rasa nggak pede, oh saya kan bukan Mbak Dewi yang artis gitu, tetap ada gitu. Jadinya kita tetap ke rumah sakit, ternyata apa yang kami sampaikan ke bayi, Dek, nanti kamu pilih sendiri ya kamu lahiran di mana. Kita percaya semua nanti udah ada yang atur. Kalau misalnya jodohnya di rumah sakit ya nanti pasti ada kebetulan untuk ke sana. Kalau di rumah juga begitu, dan ternyata memang demikian. Ketika kami ke dokter, dokternya keluar kota.
digantikan oleh dokter lain yang waktu itu tidak sepaham dengan kami. Jadi waktu kami ke sana semua pemeriksaan oke, tapi saya disuruh induksi. Alasannya, loh ini kan udah HPL, tapi kan saya oke semua dok. Tapi nanti kalau induksi jadi begini-begini. Dan memang teori-teori yang diperoleh sebelumnya memang seperti ditunjukkan semua. Dan ya udah, ketika itu singkat cerita kita melahirkan di rumah. Pada saat itu jugalah kami membuktikan benar bahwa ketika tubuh diberi kesempatan untuk melakukan melakukan sesuatu sesuai mekanisme alamiahnya, melahirkan itu memang nggak perlu mengejan. Bahkan untuk posisi pun saya nggak memilih posisi melahirkan tertentu gitu. Waktu awal nonton video yang dilihat Mas Reza sama Mbak Dewi, saya memang bercita-cita kayaknya saya mau jongkok aja deh, keren gitu, kayaknya sambil jongkok bisa sambil nerima bayinya sendiri. Tapi ternyata waktu itu sama yang dirasakan Mbak Dewi, ada refleks saya nggak bisa berdiri. Jadi kayaknya pengen nekuk aja. Dan ketika saya masuk ke kolam, seolah-olah badan saya udah ngatuk berlutut. Jadi saya berlutut di situ dan terasa sekali semakin saya bernafas dengan rileks, bayi itu turunnya juga makin dia pelan. Jadi sebenarnya kalau kita dalam posisi yang sesuai gravitasi tadi, bayi itu nggak usah disuruh ngejen, kitanya nggak usah ngejen, bayi itu udah kayak pengen keluar sendiri ya Mbak Dewi ya. Jadi yang kita lakukan justru perlu bernafas semakin rileks, karena terasa sekali waktu itu ternyata nafas itu nyambung sama ritme dia keluar. Semakin kita gitu, keluarnya juga gitu. Jadi kalau kita yang nafasnya gitu, dan dia juga keluarnya langsung yang kayak mau jebol aja gitu. Jadi sebenarnya yang ngatur benar-benar kita sendiri, dan itu sama sekali tidak ada rasa yang menyakitkan, sama seperti Mbak Dewi yang saya rasakan waktu itu juga. Separuh kepala saya mikir, oh gini rasanya, ternyata saya nggak perlu merasa sakit atau nyeri seperti persalinan gitu. Dan yang kedua, separuh pikiran saya ya udah ngikutin aja. Sama juga waktu itu bayi kami lahir, langsung yang dilakukan nggak ada pemeriksaan apa ya, jadi cuman ya udah nyusu aja sambil nunggu plasenta lahir, dan plasenta tali pusarnya baru dipotong setelah 8 jam kemudian. Yang paling mudah kami amati adalah memang pada persalinan kedua ini sama sekali tidak melalui fase begadang. Jadi nggak ada bangun-bangun nggak jelas, bangun melek ya minta minum, setelah kasih minum selesai, nangis nggak jelas juga. Kemudian tidak kuning sama sekali, dan ini sempat dipertanyakan juga sama dokternya Mas, waktu dia baru periksa ke dokter 1 bulan kemudian, dan dokter nanya golongan darah ibu apa, saya O, dan si Jose waktu itu B. Ini teorinya kuning, dan harusnya ini kuningnya parah, tapi waktu itu loh sama sekali nggak kuning, sama sekali tidak kuning. Jadi waktu itu sempat ngobrol sama dokternya, oh barangkali memang penundaan tali pusar berpengaruh. Pertanyaannya adalah, karena kebetulan Mbak Dewi melahirkan di rumah dan juga melahirkan di rumah, banyak yang mengira childbirth itu identik dengan melahirkan di rumah juga. Banyak juga yang menganggap, oh harus water birth, atau yang lebih ekstrimnya lagi, gentle birth itu harus lahiran normal ya. Jadi kalau sesar itu nggak gentle. Nah, untuk pertanyaan ini barangkali kita nanti bisa ngobrol sama Mas Reza, dan setelah ini silahkan yang punya pertanyaan bisa disiapkan. Oke, thank you Mbak Prita. Sebenarnya seperti pengantar tadi yang saya jelaskan mengenai birth trauma, kita bisa lihat birth trauma itu sebagai dari beberapa titik waktu. Dari sebelum hamil, bagaimana kita memandang birth trauma, selama hamil, bagaimana kita mempersiapkan diri, kemudian saat persalinan, bagaimana kita meminimkan potensi terjadinya birth trauma, dan setelahnya. Nah, di masing-masing titik waktu ini, birth trauma disikapi dengan antisipasi yang berbeda. Kalau kita sebelum hamil, Anda yang sedang tidak hamil saat ini, mungkin Anda sendiri tidak sadar membawa rekaman birth trauma waktu kita sendiri dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Ya.
Nah, Igor Czaworski yang pakar Waterberg bilang bahwa semua trauma sepanjang hidup kita, dari mulai trauma saat kita dilahirkan, trauma putus cinta, trauma dipecat pekerjaan, trauma apapun yang kita alami, kalau tidak dibersihkan, nanti kalau kita suatu saat seorang wanita hamil, di hari persalinan trauma tersebut akan muncul ke permukaan sebagai komplikasi persalinan. Ya, jadi prinsip emasnya si Igor Czaworski itu, maka tugas seorang perempuan baik yang belum hamil maupun sedang hamil adalah membersihkan trauma yang dia alami sepanjang hidupnya, termasuk pada saat dia mungkin dulu dilahirkan. Kan kita umumnya nggak ingat kan kita dilahirkan, tapi membersihkan supaya di hari H dia tidak muncul sebagai komplikasi. Sebab kalau muncul komplikasi, kemungkinan besar jadi harus ada intervensi. Nah, intervensi ini menimbulkan trauma baru bagi si janin nantinya, gitu. Jadi kalau kita bicara periode waktunya adalah sebelum hamil atau selama hamil, PR pertama adalah membersihkan trauma sepanjang kehidupan. Waktu momen H persalinan ini yang tadi dibahas Mbak Prita, kita bisa memilih melahirkan di rumah sakit, di klinik bersalin. Nah, pilihan ini semuanya kembali kepada situasi dan kondisi masing-masing dan juga maunya si bayi. Ya, maunya si bayi kadang-kadang dia punya kehendak yang berbeda sama rencana kita dan juga maunya alam dan maunya Tuhan, ya. Tetapi secara, kalau kita bicara rata-rata artinya dia nggak individual, ya. Secara rata-rata memang kalau melahirkan di rumah kita punya benefit tersendiri, ya kan? Misalnya lebih dapat privasi, yang tadi saya bilang, kuman-kumannya lebih imun terhadap tubuh kita, kemudian oksitosin lebih ramah, sehingga kemungkinan bisa melahirkan tidak saja secara alami tapi juga secara gentle lebih tinggi. Tapi melahirkan di rumah sakit pun juga sebenarnya bisa terjadi secara gentle. Hanya mungkin ada sedikit negosiasi yang terjadi dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medisnya di sana. Misalnya untuk menunda intervensi yang tidak benar-benar perlu, kecuali kalau benar-benar perlu. Karena sekarang ada intervensi yang dilakukan atas pencegahan. Pencegahan itu kan artinya belum perlu-perlu banget, tapi daripada kalau perlu nanti terlambat. Nah, ini sebenarnya juga sesuatu yang harus kita sikapi secara hati-hati karena dia punya efek juga. Contoh yang sederhana, kita banyak yang nggak tahu bahwa USG sebenarnya jangan setiap bulan. USG itu sarannya adalah cuma 3 kali, awal kehamilan, pertengahan, dan akhir. Kecuali kalau ada komplikasi, pendarahan, dan sebagainya, ya. Tapi kan kita melakukan dalam rangka jaga-jaga, dilakukan sering, padahal belum ada satupun bukti saintifik yang menyatakan bahwa efek jangka panjang dari USG itu aman. Bahkan ada bukti preliminary, bukti-bukti awal bahwa dia bisa saja tidak aman. Cuman belum ada bukti yang konkret. Sehingga menyikapi teknologi seperti itu kan dia bermanfaat, tapi kalau dipakai berlebihan juga tidak bermanfaat. Cuman konteksnya adalah setiap pilihan harusnya connected dengan filosofi sehat dan selamat secara fisik dan sehat dan selamat secara jiwa. Itu poinnya, ya. Ketika misalnya tali pusat tidak langsung dijepit dan dipotong, baik ditunda doang atau misalnya ditunggu sampai copot sendiri dalam kasus Lotus Birth, itu bukan cuma prosedural, ada filosofi di situ, ya. Kenapa itu ditunda? Kenapa itu kemudian meningkatkan kadar zat besi hingga bayi usia 6 bulan dan setahun, ya. Itu semua harus dipelajari. Jadi menurut saya PR-nya adalah gini. Jangan, kalau Anda sedang hamil, jangan putuskan dulu mau melahirkan seperti apa. Pelajari dulu, itu tugas pertama, semua pilihan yang ada, dan koneksinya dengan filosofi gentle birth yang tadi kami sampaikan. Kedua, kalau Anda belum hamil atau sedang hamil, PR paling besar itu. Persiapkan untuk bersihkan trauma, karena dia meminimkan komplikasi dan intervensi, dan juga siapkan koneksi antara ibu dengan janin. Yang tadi istri saya cerita tentang komunikasi ibu dan janin sudah ada istilahnya, dipelajari secara sains, namanya pre-birth communication, ya. Itu tidak hanya terjadi pada 1 atau 2 orang, ternyata terjadi pada banyak sekali ibu hamil. Cuman jarang yang meneliti secara ilmiah, padahal itu sesuatu yang fenomena yang sangat nyata. Bahkan di Afrika saya pernah baca, ibu-ibu di Afrika terutama di suku-suku yang masih tradisional, itu pada saat wanita hamil dia akan mimpi sebuah lagu. Nah, diyakini lagu itu adalah frekuensi spesifik untuk anaknya.
Nah nanti waktu dia bersalin, dia ngajarin lagu itu ke ibu-ibu lain yang mendampingi dia bersalin. Dan itu memperlancar persalinannya. Nanti kalau anaknya tumbuh kembang, sedang bermasalah, sedang demam, dia akan nyanyikan lagu itu dan itu lagu itu menyembuhkan. Gitu. Jadi tidak hanya komunikasi, dititipkan frekuensi khusus yang memang sesuai dengan si janin itu. Nah ini adalah barangkali kearifan lama yang kita sudah hilang karena sekarang semuanya serba teknologi gitu. Jadi yang saya mau bilang adalah gentle birth memang sebuah filosofi dan ada banyak pilihan metode, tidak harus natural, tidak harus sesar, tidak harus di rumah, tidak harus di mana, tapi setiap metode Anda harus pelajari bagaimana keterkaitannya dengan filosofi. Kalau sudah terlanjur melahirkan, ini kan pertanyaan lagi kan, sudah terlanjur melahirkan gimana? Malah saya dengar cerita gini saya malah jadi nyesel, merasa bersalah. Nanti kalau tumbuh kembang anak saya tidak maksimal gimana? Jangan khawatir, gentle birth juga meliputi teknik trauma healing yang sama yang Anda lakukan saat kehamilan juga bisa dilakukan setelah kehamilan untuk menghapus atau membersihkan trauma persalinannya sehingga tumbuh kembangnya masih bisa dioptimalkan. Semua trauma bisa disembuhkan, cuman kita harus belajar caranya. Jadi dalam gentle birth ini sebenarnya apapun teknik atau cara atau metode yang nanti tercapai, sebenarnya ketika kita sudah mengusahakan, kita sudah memberdayakan diri, kita sudah berusaha mencapai ke sana, dan misalnya nanti kok ujung-ujungnya sesar juga gitu, ya barangkali memang itu sudah kondisi idealnya, karena kondisi ideal pada setiap orang memang berbeda-beda ya Mas Reza, begitu. Dan kalau ada yang nanya, jadi sebenarnya yang membedakan persalinan biasa sama gentle birth apa? Kalau persalinan biasa, barangkali nih istilah gampangnya, ketika kita tahu hamil, oh udahlah hamil nikmati 9 bulan, nanti kalau udah berasa, oh tinggal ke rumah sakit, selesai. Nah di gentle birth ini, bahkan sebelum hamil kita diajak untuk tahu, untuk paham, untuk menjalani persiapan kehamilan dan juga momen persalinannya secara sadar, secara mindfulness. Secara sadar artinya apa? Ya artinya kita tahu hamil itu sebenarnya apa sih? Itu momen apa yang terjadi pada tubuh kita harus ngapain, dan apa yang perlu kita siapkan. Jadi ketika kita mau gentle birth, sebenarnya pertanyaan pertama bukan rumah sakitnya di mana ya yang bisa nyiapin itu, atau siapa ya dokter atau bidan yang bisa gentle birth gitu. Seringkali pertanyaan ini muncul di grup, dan kalau menurut saya sebenarnya pertanyaan pertama bukan itu. Kalau pengen gentle birth, pertanyaannya alangkah baiknya kalau apa sih yang perlu saya siapkan dan perlu saya lakukan supaya bisa mencapai konsep persalinan, atau supaya bisa mencapai persalinan yang gentle, yang lembut, yang minim trauma, yang alami dan ramah jiwa tadi. Jadi bukan sayanya pasif langsung lempar ke orang. Yang saya khawatirkan dan kami khawatirkan adalah ketika misalnya nih nantinya sudah banyak rumah sakit atau klinik yang memasang pelang gentle birth, tapi kitanya blank, kita nggak tahu gentle birth itu apa. Yang terjadi lagi-lagi ya sama seperti persalinan pada umumnya. Kita nggak ngerti dia gentle birth atau bukan, tahu-tahu oh begini ya, dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Begitu ya Mas Reza Mbak Dewi ya. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan.